Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya Sri Rianti dari Prodi PG PAUD STKIP Kumala Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul tentang teknik penulisan karya ilmiah. Oke, saya awali dengan pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karya tulis yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang berbahasa baku, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya melalui metode ilmiah, antara lain dengan sifat fakta yang disajikan. Bila fakta yang disajikan berupa fakta umum yang objektif, dapat dibuktikan benar tidaknya serta ditulis secara ilmiah, yaitu menurut prosedur penulisan ilmiah, karya tulis tersebut dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. Sebaliknya, bila fakta yang disajikan subjektif dan tidak dapat dibuktikan benar tidaknya, serta tidak ditulis secara ilmiah, karya tulis tersebut termasuk karya tulis non-ilmiah. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Yang kedua, menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Ada beberapa tujuan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil, produsen, pemikiran, dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selain tujuan, karya ilmiah pun memiliki manfaat. Manfaat penyusunan karya ilmiah bagi penulis adalah: pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dan berbagai sumber. Ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperoleh cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Dan karya ilmiah pun memiliki fungsi. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikatnya, ilmiah adalah mengungkapkan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dwi Loka dan Riana,
Jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai 3 fungsi. 1. Penjelasan atau explanation. Yang kedua, ramalan atau prediction. Yang ketiga, kontrol. Untuk mengetahui apakah itu karya ilmiah memiliki karakteristik. Yang pertama, mengacu kepada teori. Kedua, berdasarkan fakta. Ketiga, logis. 4, objektif. Yang kelima, sistematis. Yang keenam, valid. Ketujuh, jelas. Dan kedelapan, saksama. Banyak sekali macam-macam karya ilmiah. Dan yang saya ketahui, yang pertama, artikel ilmiah, makalah, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah populer. Lanjut ke inti, yaitu sistematika karya ilmiah. Yang pertama, bagian pembukaan. Dalam pembagian pembukaan, ada beberapa yang harus kita tulis atau kita siapkan. Yang pertama, sampul atau cover. Kedua, halaman judul. Yang ketiga, halaman pengesahan. Dan ada juga abstraksi dan kata pengantar. Dilanjut dengan bagian isi. Bagian isi terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan ruang lingkup. Serta diberikan tujuan atau metode dan teknik. Pembahasan. Yang kedua, pembahasan, yaitu terdapat landasan teori. Dalam landasan teori ada kerangka pemikiran, pengajuan hipotesis. Dilanjut yang keempat, yaitu penutup. Dalam penutup terdapat kesimpulan dan saran. Di dalam karya ilmiah pun terdapat bagian penunjang. Dalam bagian penunjang tersebut berisi daftar pustaka. Daftar pustaka tersebut dapat ditulis dengan huruf kapital semua. Harus ditulis dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca dan ditulis di tengah-tengah. Cukup sekian dari saya. Kesimpulan dari makalah ini adalah karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang disandarkan oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan bidang tertentu. Karya ilmiah disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang berbahasa baku dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.